Selamat bertemu kembali dengan Kak Melva di ibadah sekolah minggu online GKI Bintaro, Jakarta. Adik-adik, kita masih ibadah dari rumah kita masing-masing adik-adik ya. Tapi kakak mau jangan sampai ini mengurangi semangat kita untuk terus memuji Tuhan, untuk terus mengenal Tuhan kita. Semoga iman kita boleh bertumbuh adik-adik ya, meskipun dalam keadaan online, ibadah online saat ini. Adik-adik, kakak nggak pakai masker karena kakak di sini nggak ada orang-orang lain, kecuali ada Kak Soli di sana tuh yang lagi rekam kakak. Kita hanya berdua, jadi kakak pikir nggak perlu pakai masker ya, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi siapa sesudah bangun tidur berdoa dulu kepada Tuhan? Siapa? Ayo? Hah? Oh, semuanya berdoa adik-adik kakak ya? Aduh, pinter sekali. Kakak senang punya adik-adik yang pintar. Iya adik-adik ya, kalau kita habis bangun tidur tuh jangan langsung pergi ke dapur atau ke meja makan cari makanan, terus nyetel TV atau minum susu. Tapi sebaiknya duduk dulu di tempat tidur, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang Tuhan berikan buat kita, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita, dan untuk matahari yang boleh menerangi bumi ini. Adik-adik, matahari, burung di udara, dan juga pohon-pohon bisa dipakai Tuhan loh untuk memuji Tuhan. Seperti saat ini nih, kakak sedang rasa panas loh, disinari oleh matahari yang menerangi bumi. Tapi gak apa-apa adik-adik, sinar matahari pagi kan itu sehat ya. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut adik-adik ya, dengan penuh semangat dan sukacita. Mari adik-adik kita bernyanyi. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa ya. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Gaby dari kelas tanggung. Gaby akan memimpin doa membuka ibadah ini dan sekaligus berdoa untuk firman yang akan kita dengar nanti. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita berdoa. Silakan Gaby. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Berkatilah ibadah kami hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Yudi. Berkatilah dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Gaby sudah memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Ya, adik-adik, sekarang ini adalah bulan Oktober. Adik-adik tahu nggak? Bulan Oktober itu adalah bulan keluarga yang dirayakan oleh gereja GKI. Semua GKI merayakan bulan Oktober ini, yaitu bulan keluarga. Kakak mau tanya nih, di keluarga itu ada siapa saja sih? Ya? Oh iya benar adik-adik, ada papa, terus mama, terus kakak, ya, adik, dan diri kita sendiri. Bahkan mungkin ada juga opa sama oma kita, tante, ada om juga yang sedang tinggal sama kita. Tapi biasanya sih yang ada tuh keluarga inti adik-adik ya, papa, mama, kakak, adik, dan kita sendiri. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus hanya menyayangi papa atau mama kita saja?
atau kakak dan adik saja, atau kayak saya saja. Tidak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus menyayangi semua. Ya, papa mama semuanya disayangi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya dengan lagu Yesus sayang semua. Di bulan keluarga ini, mari adik-adik kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita dengarkan sama-sama firman Tuhannya ya adik-adik, yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Nah, firman Tuhan kali ini adik-adik tidak dibawakan oleh kakak-kakak guru, tapi ada pribadi yang cukup ngetop loh di gereja kita. Siapa dia? Iya, Bapak Pendeta kita, Pendeta Yudi Rumpoko. Bapak Pendeta akan bercerita kepada kita semua. Adik-adik nanti dengar ya, simak baik-baik firman Tuhannya. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibacakan oleh 4 orang teman kalian, yaitu Axel, Amanda, Noah, dan Samantha. Silakan adik-adik yang akan membaca Alkitab. Dan nanti langsung dilanjutkan oleh Pak Yudi ya. Langsung firman Tuhan ya Pak Yudi. Silakan. Teman-teman, mari kita membaca Yeremia 29 ayat 1 sampai 3. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam buangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perataraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, terima kasih. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Dan aku akan menepati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucurai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Tuhan berkati, kiranya dalam keadaan sehat luar biasa. Selamat hari Minggu ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pendeta Yudi, saya akan bacakan firman-Nya nanti dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Kita berdoa dulu. Tuhan berkati kami semua, anak-anak-Mu ini, untuk mendengar firman-Mu, agar kami diberkati dengan luar biasa. Tema kami sangat penting. Kami ingin berbicara tentang masa depan. Dan kami mau belajar dari bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Dan menerima surat yang Engkau titipkan lewat Nabi Yeremia. Apa yang penting untuk kami renungkan, Tuhan nyatakan. Dan yang lebih penting lagi adalah kami mau melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, perdengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin. Mari, Alkitabnya disiapkan. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memperhatikannya, memeliharanya, dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, perhatikan gambar ini. Apa namanya nih ya? Sebuah lukisan yang indah. Atau yang ini? Sebuah gambar yang sangat bagus. Ini namanya prakarya kristik. Jadi, bagaimana cara membuatnya? Nah, tutorialnya
Seperti ini. Mari kita melihatnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita langsung ke tutorialnya ya. Jadi ini aku mau pilih yang warna pink dulu ya teman-teman. Aku mau nyulam yang warna pink dulu, yang ini. Nah lalu kita ambil benangnya, kita cocokkan. Ternyata yang warna pink ini pasti ada itunya ya teman-teman di sini. Ternyata yang warna pink ini nomor 22. Lalu kita ambil benangnya ya teman-teman. Kita cari nomor 22. Nah ternyata warnanya yang ini ya, lalu kita ambil satu benang, kemudian kita ambil ini gunanya untuk memasukkan benang ya. Jadi ini caranya seperti ini, kita masukkan ini ke jarumnya, kemudian kita sangkutkan benangnya ya teman-teman, kita sangkutkan benangnya. Nah seperti ini, lalu kita tarik. Kita tarik. Nah seperti ini teman-teman, kita tarik ya, tarik pelan-pelan saja seperti ini. Ini agak susah karena kehalang kamera ya, seperti ini. Lalu kita tarik, oke teman-teman, ini seperti ini kita tarik ya, jangan sampai habis ya teman-teman, kita sisain. Lalu kita tekan pakai jari kita. Nah jadi ini ya teman-teman kotaknya ini. Kalau aku sih sukanya seperti ini ya. Ini dari lubang yang atas dulu baru ke sini ya. Jadi kita nyulamnya itu silang ya teman-teman. Ini sini ya. Lalu kita nggak usah tarik benangnya ya, kita nggak usah tarik ke bawah dulu, jadi kita langsung ke sebelahnya gini teman-teman. Kok blur ini, ini kan, jadi nanti kita nyulamnya itu silang ya. Oke, kita masukkan benangnya. Nah kita lalu langsung saja kita masukkan jarumnya ini ke sebelahnya ya, lalu kita tarik ya teman-teman, seperti ini. Nah jadinya akan seperti ini ya. Nah teman-teman, ini adalah hasil terakhir sulaman aku ya tadi ya, yang warna pink ini. Ya, seperti itulah kira-kira proses membuat lukisan gambar dari benang dan jaring-jaring tadi ya. Namanya kristik. Nah, kalau adik-adik lihat bagian depan, bagian lukisan tadi, wih bagus sekali ya. Gambarnya indah, gambarnya wow, luar biasa. Sangat bagus, karya seni yang mengagumkan. Tapi kalau adik-adik lihat di bagian belakangnya, apa yang akan kalian lihat? Berantakan, gak karu-karuan. Ya, sebuah rajutan benang yang nggak bisa dilihat sama sekali. Ini sebetulnya gambar apa? Ini mau apa? Menunjukkan lukisan apa? Nggak kelihatan sama sekali. Acak-acakan amburadul. Seperti kamar kalian yang nggak pernah ditata, bangun tidur langsung bangun kabur. Jadi berantakan. Nanti mama yang marah-marah. Aduh, ini bagaimana sih? Kok kamarnya nggak dirapiin, selimutnya berantakan, semuanya ada di tempat tidur. Bekas makanan-makanan juga ada, remah-remah, bungkus makanan-makanan kecil. Aduh, berantakan sekali, kotor sekali. Seperti itulah bagian belakang lukisan kristik. Tapi di bagian depannya indah sekali. Apa sih yang mau Pak Pendeta ajak anak-anak untuk memperhatikan hal itu? Masa depan kita adalah sesuatu yang harus kita rajut, persiapkan buat dari saat ini. Dan untuk mempersiapkannya sangat tidak mudah. Kita bisa jatuh bangun, ya, kita bisa terluka, kita bisa terpleset, kita bisa terperosok.
sangat sukar, sangat sulit mempersiapkan masa depan. Dan gambarannya seperti kristik di bagian belakang tadi, lukisan kristik di bagian belakang tadi. Sangat gak karu-karuan. Tapi itu semua setelah kita sampai ke tujuan, apa yang disebut dengan masa depan, kita baru tahu bahwa semuanya indah adanya. Semuanya baik adanya. Dan seperti itulah sebetulnya bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan, penjajahan, perbudakan di negeri Babel. Jadi, peperangan pada zaman itu selalu diakhiri dengan hal yang menyedihkan. Satu negara yang kalah, bangsa yang kalah, kerajaan yang kalah, maka dampaknya, akibatnya akan menjadi budak bagi bangsa yang menang, kerajaan yang menang. Nah, ketika itu bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, raja dari Babel. Maka orang Israel harus menjadi budaknya bangsa atau kerajaan Nebukadnezar atau di Babel. Maka dibawalah ke sana laki-laki yang sehat, ahli-ahli bangunan, tukang besi, para cendekiawan, semuanya dibawa ke sana untuk dijadikan budak. Nah, lamanya 70 tahun. Ya, itu bukan waktu yang singkat, sangat panjang. Dan itu waktu yang Tuhan kehendaki juga. Kenapa? Karena Tuhan ingin mendidik bangsa itu. Dididik, berjuang keras untuk masa depan yang lebih baik. Walaupun pada zaman itu ada nabi-nabi palsu, ada orang-orang yang suka menebak-nebak, menerka-nerka dengan perhitungan-perhitungan kayak dukun gitu. Dan mereka bilang, enggak, kalian 2 tahun akan selesai. Salah satu nabi palsu itu namanya Hananya. Dan Yeremia bilang, tidak, kamu akan mengalami perbudakan 70 tahun lamanya. Dan karena itu kehendak Tuhan. Dan di masa 70 tahun itu, di masa yang getir, di masa yang pahit, di masa yang gak mengenakan itu, Tuhan akan mendidikmu untuk masa depan yang lebih baik. Mendidikmu, mengajarmu, membinamu, walau keras, walau sakit, walau tidak mudah, walau penuh perjuangan, memeras keringat, membanting tulang, bercucuran air mata. Tapi semua itu untuk masa depan. Adik-adik, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Seorang pilot bernama Nate Saint. Dia adalah pilot Amerika di daerah Uruguay di Amerika Latin. Dia adalah seorang pilot yang luar biasa. Masa mudanya dijalani dengan penuh perjuangan. Sejak kecil dia sebetulnya ingin menjadi pilot. Tapi satu kecelakaan membuat kakinya sakit. Dia ingin menjadi pilot perang, pesawat tempur. Karena kakinya sakit, kakinya tidak sempurna, tidak diterima di angkatan udara. Dia sempat sedih, tapi dia bawa dalam doa. Dan Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Dia tetap menjadi pilot, walaupun bukan pilot pesawat tempur, bukan dari angkatan udara. Tapi pilot dari Tuhan. Pilot pekabaran Injil. Jadi Nate Saint tetap menerbangkan pesawat, tapi ke pedalaman-pedalaman Amerika Latin. Ke Uruguay, ke wilayah-wilayah arus sungai Amazon. Di sanalah dia membawa perbekalan untuk pekabar Injil, pendeta-pendeta yang memberitakan firman Tuhan di sana. Dan dia pun juga melakukan pekabaran Injil. Dia tetap menerbangkan pesawat, tapi nilainya lebih dari itu. Bukan untuk mengebom orang, bukan untuk membunuh orang, tapi malah membawa kehidupan, memberitakan kabar baik. Masa muda Nate penuh dengan kesusahan, tapi akhirnya
berakhir dengan sukacita karena Nate tidak menyerah. Dia bekerja keras dan dia mendapatkan hasilnya. Itu karena Nate penuh dengan harapan. Harapan di dalam Tuhan. Seperti firman-Nya di dalam ayat 11 ini. Ayat ini harus dihafalkan dengan baik. Mari kita mendengarkan sekali lagi bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan selalu ada hari depan. Untuk meraihnya memang kita harus penuh dengan perjuangan. Seperti kata-kata yang Pak Pendeta buat ini. Hafalkan ya, mari kita lihat. Kata harapan. Bagi Pak Pendeta ini sebuah singkatan. Harapan. H. Hidupku hanya tertuju kepada Tuhan. A. Arah hidupku ditentukan oleh Tuhan. R. Rajin membaca firman Tuhan itu kuncinya. A. Agar mengenal kehendaknya. P. Pantang menyerah dalam berusaha. A. Ajak ayah bunda rajin berdoa. N. Nantikan berkat-berkat Tuhan dengan sabar dan setia. Harapan. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari berjuang di dalam Tuhan dengan setia, dengan berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk hari depan yang indah. Tuhan besertamu adik-adik semua, teruslah berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Sekolah yang rajin, berdoa yang tekun, berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, penuh dengan kejujuran, maka hari depanmu akan cerah. Tuhan memberkati. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Terima kasih Pak Yudi untuk firman Tuhannya. Dan terima kasih juga ya untuk adik-adik yang sudah mempersembahkan pujian. Semoga adik-adik terus diberkati oleh Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Adik-adik, sekarang sebagai ungkapan syukur kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik sudah siapkan kan persembahannya? Nanti persembahan adik-adik bisa adik-adik titip ke papa dan mama untuk diserahkan ke gereja langsung atau
ditransfer melalui rekening gereja yang ada di Warta. Nanti lihat di Warta ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita tetap memuji Tuhan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, setelah ini siapa yang tahu nih habis ini apa? Iya, kita mau beraktivitas. Nah, simak baik-baik ya. Apa yang akan disampaikan oleh Kak Lisbeth dalam aktivitas pada hari ini. Dan kakak juga berharap ya adik-adik, ketika adik-adik diminta untuk mengerjakan aktivitas, adik-adik kerjakan ya. Karena tidak mudah loh Kak Lisbeth mempersiapkan semuanya. Pasti Kak Lisbeth memikirkan aktivitas apa nih yang cocok untuk adik-adik minggu ini. Dan itu tidak mudah sekali adik-adik. Jadi adik-adik tolong ya, kalau kakak-kakak minta dikerjakan ya. Ya, disimak baik-baik. Oke adik-adik, kakak persilakan Kak Lisbeth. Aktivitas kita hari ini adalah membuat burung yang melambangkan masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Bahan-bahan untuk aktivitas kita hari ini adalah, kita mulai untuk kelas batita dan balita. Kita ambil kertas origami, kemudian kita lipat dua seperti ini menjadi bentuk segitiga. Kemudian kita lipat dua lagi menjadi segitiga kecil. Nah, kita ambil ujung yang terbuka ini yang bisa dilipat, kita lipat seperti ini, kita arahkan seperti ini ya adik-adik. Kita balik sisi yang satunya, kita lakukan hal yang sama sejajar dengan lipatan yang pertama tadi. Kemudian kita ambil alat tulis, kita buat mata di kedua sisi, kiri dan kanan. Nah, jadi burung dari kertas origami. Untuk kelas A, B, dan T, kita ambil kertas HVS, kemudian kita buat lipatan seperti ini. Nah, ada sisa di bawahnya. Kita lipat sesuai dengan yang sisanya ya. Sesuai dengan yang berbentuk segitiga, kita paskan. Nah, seperti ini, kita paskan. Kemudian kita gunting untuk lipatan yang di bawahnya ini. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Kita buka, kemudian kita lipat diagonal menjadi segitiga. Kemudian kita lipat, kita ambil ujung kanan, kita lipat ke arah atas. Demikian juga ujung kiri kita lipat ke arah atas. Kemudian kita tekuk ke arah bawah seperti ini, perhatikan ya adik-adik. Nah, sesuai dengan garis tengahnya ya. Terus kita ambil sisi kiri, kita tekuk, kita lipat ke arah bawah. Seperti ini. Yang di ujung bawah kita lipat ke atas, kita ambil, kita lipat ke atas. Nah, kita buka, kemudian kita tarik
yang di ujung seperti ini. Kita buka, kita tarik seperti ini. Sisi sebaliknya kita buat hal yang sama, kita lipat lagi, kita tarik, kita samakan dengan sisi yang sebaliknya seperti ini. Nah, kemudian bagian yang agak panjang, perhatikan kita lipat ke arah atas. Nah, garis lurus mengikuti garis lurus seperti ini. Kita buka, kita balik, kita lakukan hal yang sama, garis lurus dengan yang bagian atas ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka, kita ikutin garis lipatan tadi, kita tekuk, perhatikan adik-adik ya, kita tekuk, nah kita tarik ke atas, nah menjadi seperti ini sejajar yang bagian, nah seperti ini. Kemudian sisi yang satunya, ujungnya kita tarik ke arah bawah, kita lipat. Ini menjadi bagian kepala burung. Nah, ini sayapnya, kita buat sayap, kita lipat ke arah bawah, mengikuti garis. Demikian juga sisi satunya, kita lipat ke arah bawah. Nah, terus seperti ini jadinya. Kita ambil alat tulis, kita buat mata di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi burung yang melambangkan harapan. Kalau adik-adik sudah membuat aktivitas, bisa difoto dan di-share di grup WA kelas masing-masing. Selamat membuat aktivitas. Adik-adik, tadi Pak Yudi sudah menyampaikan firman Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan. Adik-adik jangan takut ya, masa depan kita nanti akan seperti apa nih? Adik-adik mungkin bingung, aduh aku mau bagaimana nanti masa depanku? Jangan takut adik-adik, yang pasti kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin adik-adik dan akan memberikan masa depan yang penuh harapan seperti yang adik-adik inginkan. Ya adik-adik ya, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik kok. Yakinlah adik-adik. Nah, untuk lagu penutup kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus untuk mencapai harapan kita di masa depan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur adik-adik ya, untuk Tuhan yang sudah memimpin kita di dalam ibadah ini. Dan sekaligus kita juga mau berdoa untuk persembahan kita. Nanti setelah kakak amin, kita nyanyikan lagu
Thank you God. Adik-adik masih ingat ya lagunya ya? Mari adik-adik kita tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu lah Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Tuhan, terimalah puji-pujian kami, dan terimalah juga Tuhan kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau dengan firman yang boleh kami pelajari, kami dengar setiap hari dan bahkan juga setiap minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua teman-teman yang sudah melayani, untuk Bapak Pendeta Yudi dan untuk Kak Lisbeth yang sudah melayani-Mu pada hari ini. Tuhan berkati kami semua agar kami boleh terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Terimalah Tuhan seberapapun jumlah persembahan kami. Kami percaya Tuhan tidak melihat jumlah, karena lebih besar yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, terimalah persembahan kami dengan sukacita Tuhan, dan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Biarlah di hari-hari mendatang Engkau memberikan orang tua kami rezeki, dan kami juga boleh mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami pada minggu depan di dalam ibadah yang akan berlangsung. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you God. Thank you God for my Sunday school. Thank you God for Bible story. Thank you God for your grace to me. Thank you God for everything. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Dadah, sehat-sehat ya semuanya ya. Sampai jumpa. Dah. Tuhan Yesus memberkati kalian.